Ya, halo teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Bentar ya. Bentar sebentar. Saya masuk dulu ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke, sebentar. Oke. Bentar ya. Tes 1 2. Oke, aman. Bentar ya, sabar. Kita akan bentar. Tap-tap ya teman-teman ya. Tap-tap ya. Kita akan bikin. Bentar. Oke. Nah, sip. Gitu aja. Oke. Baiklah, tap-tap ya teman-teman ya. Thank you loh. Thank you ya. Tap-tap. Pokoknya kita harus semangat hari ini, teman-teman. Oke, silakan. Oh iya. Temanya belum ya. Temanya adalah apakah dosa syirik diampuni itu ya. Dosa syirik diampuni tidak? Dosa syirik diampuni. Tapi enggak lah ya, enggak itu deh. Itu bukan masalah ya dosa syiriknya ya. Saya tetap sama tema saya ya. Ya, fungsi maut aja ya. Fungsi maut aja ya. Tema kita adalah fungsi maut ya. Fungsi maut dalam Quran. Oke? Shalom, 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 Faye. Fungsi maut dalam Quran ya. Oke. Gitu. Fungsi maut dalam Quran itu apa? Ya, menurut Quran fungsi maut apa? Ya, saya mau pakainya Quran ya. Tidak mau pendapat ulama ya, enggak. Fungsi maut di dalam agama kalian tuh apa? Silakan. Ya, atau kalian justru mau bertanya tentang iman Kristen juga boleh, ya. Silakan. Yang mau. Oke. Saya akan bertanya fungsi maut dalam Quran itu apa? Ini ayatnya ya. Sebentar. Mana ya? Saya lihat dulu sebentar. Nah, ayat 67, surat 67 ayat 2. Surat 67 ayat 2. Tap share ya teman-teman ya, laporan ya. Follow ya. Surat Al-Muluk ayat 2. Nih ya, yang menjadikan metong dan hidup agar dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ya, saya mau bertanya ini ya.
Fungsi maut dalam Al-Quran itu apa? Di sini dikatakan fungsi maut untuk apa? Untuk menguji katanya. Kan kalian sudah metong nih, terus kalian ujian. Gimana cara ngujiannya? Saya lupa saya punya coklat guys. Ya, mana saya belum buka puasa ini, saya harus buka puasa ini. Jangan marah-marah lah ya. Kita kan baru buka puasa loh. Masa kamu marah-marah sih, Power? Jangan marah-marah, Power. Saya ambil makan coklat ya teman-teman ya. Silakan yang mau menjawab atau yang mau bertanya silakan. Tadi di sini jam buka puasanya tuh pakai ini alarm penjara. Bagi coklat. Sini dong, datang sini dong. Kan harusnya kamu dong, kan kamu yang Valentinean. Real. Valentine coklatnya ada berapa? Marcel, kalau habis selesai puasa kamu menghujat ya? Ayo, yang muslim ya yang mau berdiskusi dengan baik lah ya. Saya sih nggak mau bertele-tele ya. Yang mau berdiskusi dengan baik. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, jangan marah-marah ya. Yang cuman mau menghujat itu saya nggak punya tempat buat kalian ya. Buat apa gitu menghujat ya. Orang Kristen itu nggak pernah mau menghujat kalian. Kita baca Quran kalian doang. Cuman sepertinya kalian marah kalau dibaca Quran kalian. Udah masuk ya. Naik deh. Naik Marcel. Kalau habis puasa, kenapa jadi kalian tuh liar seperti si Marcel ini ya? Naik Marcel, naik. Saya sengaja mute supaya kamu mau naik. Ayo menghujat di atas yuk. Naik. Ayo. Silakan. Biar yang Kristen-Kristen nanti tandain kamu. Oke. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Kristen atau Islam? Kristen nih. Oke. Ada yang mau disampaikan? Sampaikan. Sehubungan apa itu? Temanya apa ini? Enggak, aku taruh Pak. Soalnya kalau ditaruh mereka langsung kejang-kejang. Tapi temanya adalah fungsi maut dalam Quran. Oh, fungsi maut. Atau naikkan dulu ya, lah. Pak. Naikkan dulu Makasih lah ya, Pak. yang oke. Oke. Terima kasih, Tuhan berkati. Tolong ditap-tap ya teman-teman ya. Ini baru sembuh ya. Akunnya baru sembuh. Yang Kristen jangan naik dulu lah ya. Nanti saya semangat sekali. Aduh, manis banget coklatnya. Aku nggak tahan manis soalnya aku udah manis guys.
Buset deh, gue nambah berapa persen ini kemanisan gue. Lanjut, gas. Gas. Kali 5 teman-teman, kali 5. Adakah yang kali 5? Adakah? Jaga ujung. Ya, jadi bagaimana menurut kalian muslim fungsi maut itu ya di dalam agama kalian itu seperti apa? Fungsi maut di dalam Quran, menurut Quran katanya kematian itu ya untuk menguji, katanya menguji kalian. Kalau kalian ikut ujian seharusnya hidup atau metong? Yan, kamu naik ya, Dek ya. Naik ya, saya mute ya supaya bisa naik ya. Kalau mau menghujat di atas aja, Dek. Ya. Tapi harus dengan bahasa yang sopan ya. Kan baru puasa ya. Saya izinkan kalian di sini melakukan dosa lagi, silakan. Karena memang kalian itu kalau puasa cuma nahan haus dan lapar, ya kan? Yang lainnya enggak, tetap bergerak yang lain. Ya toh? Malam Tritung. Tritung, apa kabar Tritung? Jangan percaya orang jadi Tuhan Mokondo. Ya ini kamu jawab dulu ini. Naiklah bocah. Jawab dulu. Kenapa kamu diuji setelah kamu metong? Bagaimana cara menguji kamu padahal kamu sudah metong? Kenapa kalian, ya dengarkan saya nih. Kenapa kalian itu hidup, terus metong, terus hidup lagi? Buat apa dibikin kayak gitu sama Allah? Buat apa? Gak bisa di skip ya, gak bisa di skip ya, hidup aja terus, nggak usah pakai metode. Baik ya, oke baik Tritung. Orangnya ini saja namanya diganti. Ya iya, kalau nggak ganti-ganti kalian menggeliat-geliat liar kalian. Iya, jelas ya. Dia ke atas lah ya, yang mau menghujat silakan. Kalau menghujat typing kan udah biasa, di atas lah ya. Saya kasih kesempatan kalian untuk kembali berdosa dan berdosa. Ya. Karena memang tujuan hidup kalian hanya berdosa dan berdosa. Allah bilang ya, jangan mengejek sesembahan mereka. Kamu malah mengejek, dosa gak tuh dulu? Kau berdosa deh mengejek-ngejek sesembahan orang lain. Saya aja gak pernah ngejek, saya baca doang. Kamu aja yang marah. Saya membaca saja. Dikatakan di sini ya, yang menjadikan metong dan hidup agar dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Bisa nggak kamu ya beramal saat kamu metong? Kalau hidup bisa, kalau metong bisa nggak beramal? Oke, kita lihat Kenzo. Halo Kenzo. Kenzo. Halo Kenzo. 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 Oke, Kenzo nggak mau ngomong di bawah ya. Kalau nggak mau ngomong di bawah aja deh. Ya. Bagaimana sih kamu ini? Sebenarnya kamu hidup apa enggak? Naik-naik kok diam. Ya Anton, kalau mau nonton saya pakai akun lain ya Anton ya. Oke. Karena kamu nggak bener ya
motifmu nggak benar. Saya di sini selain live, saya membaca motif orang ya. Karena saya sudah terbiasa ya diperlakukan semena-mena. Ayo silakan ya. Aduh, gimana sih? Maklumin mulut iblis. Oke. Siapa? Siapa tuh? Siapa tuh BBG? Tap-tap ya teman-teman ya. Usahakan sampai 10k lah ya. Tap-tap ya. Thank you, thank you. Nah, jadi di dalam Quran kalian katanya kemetongan itu adalah ujian, ya. Ujian. Jadi hidup pun ujian, kemetongan juga ujian. Masalahnya kalau metong bisa ikut ujian gak? Kalau katanya metong terus bisa ikut ujian, berarti yang ujian apanya dong? Rohnya? Bagaimana bisa orang tidak hidup ya, orang metong ikut ujian? Hah? Ini maksudnya apa, Dek? Ada yang bisa jelaskan ke saya? Yuk kita bicara baik-baik aja, jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah loh ya. Tadi siang kan kalian puasa ya. Hari ini sudah makan, sudah buka. Berarti kalian tidak boleh juga langsung berkata-kata kasar, nggak boleh. Ya. Ayo terangkan sama saya apa maksud perkataan Allahmu di sini. Surat Al-Muluk ayat 2. Al-Muluk ayat 2. Iya, orang metong ini harusnya nggak ujian lagi, tapi ternyata orang metong itu ujian katanya. Yuk, di mana? Di mana? Di mana kalian? Uclim. Ayo, di atas ke atas kita bisa berbagi pengetahuan kita ya. Jangan cuman pengetahuannya disimpan sendiri. Ya. Puasa pagan dewasin. Iya kah? Saya rasa sih mereka puasa niru-niru orang Yahudi. Saya udah pernah bahas ya, saya beberapa hari pertama puasa saya bahas ya. Mereka ikut puasa Yahudi tadinya ya. Terus tiba-tiba mereka ganti gitu, jadi puasa Ramadan. Nah, tadinya ikut-ikutan bergembira karena ya Wahyudi itu sudah keluar dari kejaran Firaun. Ya, mereka sama-sama puasa sama kayak orang Yahudi. Akhirnya ujung-ujungnya di belakangnya nggak jadi deh kata si Mamat. Bikin aja puasa kita sendiri lah, nggak usah ikut-ikutan katanya. Begitu. Ayo. Iya, jadi karena bukan puasa orang Wahyudi, mereka akhirnya meneropong bulan gitu. Tadinya puasa sama seperti puasa Wahyudi ya. Wahyudi puasa kapan dia ikutan gitu. Karena memang tukang ikut-ikutan. Ya, saya ada datanya. Ayo, silakan yuk. Kita bicara tentang kemetongan ya. Kemetongan ini fungsinya apa di dalam Quran? Sesuai dengan Quranmu ya, jangan asal ngomong ya. Saya nggak pernah di sini asal ngomong. Oke. Loh, kok turun? Hajima kan nama dia. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini dikatakan ya bahwa yang metong dan yang hidup ya itu diuji sama Allah ya. Kalau yang hidup kita tahu nih ya harus bersabar ya saat ada kemiskinan ya toh. Ya kalau kalian kismin kalian harus
tebarkan jala di pinggir-pinggir jalan, ya harus di depan masjid loh ya, depan masjid. Itu sabar namanya ya, karena ujian ya, hidup itu kan ujian. Jadi caranya ya bersabar terhadap kemiskinan adalah kalian tebar jala depan masjid. Iya dong, harus bawa data. Orang Kristen itu selalu bawa data. Nggak boleh, kita nggak boleh congor-congor. Ya, nih si TikTok ngasih tahu nggak boleh diem aja kamera. Banyak kali gayamu ah. Nanti kalau saya nggak kasih data kamu malah marah juga, nggak jelas. Ayo guys, kenapa menurut Quran itu ya maut itu buat apa sebenarnya? Kalau buat ujian, kenapa yang metong disuruh diuji juga? Kalau kalian nanti dibangkitkan ya, kenapa harus metong dulu? Ya, kan kalian katanya percaya kepada kebangkitan di hari kiamat, ya kan? Nah, buat apa itu? Buat apa kamu metong dulu? Buat supaya Allah punya kerjaan. Shalom guys. Gak ada yang mau naik. Uclimnya gak mau naik. Ya Allah, ya Rasul. Ya Allah, ya mustaqim. Taib ayat tajuknya bun. Itu Al-Muluk 2 loh. Al-Muluk 2. Ya. Ini surat Al-Muluk. Muluk-muluk mulu dia. Metong dulu baru jadi Tuhan, Mbak. Kalau tak metong tak bisa jadi Tuhan. Nah, ayo naik Jess. Naik Jess, kita bahas itu. Ya. Tapi kamu jangan kabur kalau saya sudah berjawab ya. Kamu jangan kabur karena nanti saya mau tanya ya. Apakah jadi batu dulu baru jadi Allah? Ya kan? Gantian ya, jangan kabur kamu Jess. Naik Jess. Jess. Naik Jess. Gak usah malu, orang di sini cuman 70 orang kok. Ya. Ayo naik lah Jess. Naik. Nanti saya juga kasih pertanyaan sama kamu. Jadi batu dulu baru jadi Allah gitu. Kalau nggak jadi batu nggak bisa jadi Allah. Gitu ya? Iya Jess. Gimana Jess? Kalau nggak jadi batu nggak jadi Allah. Segan naik apa nggak berani? Oke, kita lihat si Hanif. Halo, Hanif. Hanif. Halo. Hanif. Ya. Ya. Selamat malam Hanif. Ya, saya. Selamat malam. Iya. Muslim ya? Muslim ya Hanif ya? Ya, Bu. Oke. Hanif mau bertanya atau mau Muslim. ikut tema. Ini sinyal saya ini ya. Apa? Delay apa gimana? Pak Hanif, dengar suara saya? Pak Hanif? Tak dengar lah. Tes 1 2. Main tak bagus. Kedengar? Ya. Hah? Ya. Oke, dengar ya. Dengar. Nah, Ya. mau ikut tema, kita diskusi tentang tema. Hari ini temanya fungsi maut dalam Al-Qur'an. Temanya itu. Atau Pak Hanif punya pertanyaan tentang iman Kristen? Silakan.
Kayaknya delay apa gimana? Suara saya kedengaran jelas gak sih teman-teman? Tes 1 2. Waduh, pergi dia. Aman kan ya suara saya ya? Pergi dia, ya udah. Nanti naik lagi ya Hanif kalau mau naik ya, kalau memang sinyalmu sudah baik ya. Sinyalmu berarti ya, dia kayaknya suara saya delay ke dia ya. Ya. Aman ya Jess ya. Aman lah Jessnya, nggak naik-naik ya kan. Ya, aman. Jess jadi nggak perlu jawab pertanyaan saya. Ya Uclim, silahkan naik yang mau diskusi dengan baik ya. Jangan marah-marah, nggak perlu ya. Kita harus kasih tahu sama penonton bahwa kita orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Jadi nggak perlu marah-marah. Oke, kita lihat tamu berikutnya. Acuy. Halo Acuy. Halo, selamat malam. Malam, oke. Muslim ya? Oke. Alhamdulillah Muslim. Jadi kita ada tema nih Acuy. Temanya adalah fungsi maut dalam Al-Quran. Atau kamu mau bertanya tentang iman Kristen. Kalau kamu pilih tema, saya duluan bertanya. Gitu. Gini aja lah tentang apa? Tentang Kamu mau bukti bertanya? nyata. Iya, Kamu bertanya mau bertanya, tentang oke. bukti. Iya. Tentang bukti nyata tentang keagamaan gitu ya. Mungkin ya yang cerdas, yang pintar ya tahu memilih agama yang paling benar gitu ya. Bertanya Gitu. aja, bertanya iman Iya. Kristen, bukan tentang. Kamu bertanya iman Kristen, kan pilihannya adalah kamu bertanya iman Kristen atau kamu mau ikut tema kita. Tema kita hari ini ya, fungsi maut dalam Quran. Mau yang mana? Kamu mau Ya bertanya? Ya, tanyalah iman bertanya. Kristen. Bertanya. Tanyanya iman Kristen. Iya. Silakan. Ini aja kenapa di setiap orang Kristen yang berpengaruh lah selalu mualaf gitu. Kristen yang berpengaruh selalu mualaf. Mm-mm. Berpengaruh ya. Saya kurang tahu tuh Pak. Yang saya tahu banyak yang berpengaruh mantan-mantan Muslim masuk ke Kristen, jadi murtad mereka. Contohnya mungkin punya contohnya seperti disebutkan. Iya, saya nggak tahu itu. Kalau saya taunya banyak orang yang meninggalkan agamamu, ya. Bahkan itu sudah dinubuatkan sama nabimu. Nubuatannya tahu nggak apa? Dia bilang nanti suatu saat Islam akan semakin mengecil seperti ular kembali kepada lubang yang kecil. Tapi belum dengar. Gini aja deh, Acuy, saya tanya sama kamu. Kenapa kamu masih Islam sedangkan di dalam peraturan agamamu kalau dipakai ke dalam dunia nyata ya, itu tidak bisa dipakai peraturannya. Mau tahu apa peraturannya? Mau tahu? Ya, Nah, ya coba apa? peraturannya adalah menceraikan anak kecil, yang artinya kamu boleh menikahi anak kecil. Boleh tidak menikahi anak kecil? Kalau anak Boleh kecil tidak? ya boleh asal usianya udah tua. Di mana ya ada peraturan kamu boleh menikahi anak di bawah umur? Di mana? Di mana? Nggak ada. Nggak ada. Tapi Berarti dulu peraturan itu tidak bisa dipakai, betul tidak? bisa. Kenapa kamu Zaman sangat dulu membanggakan? Dengar dulu, kenapa kamu membanggakan agamamu yang punya peraturan tidak dipakai sama dunia? Hah? Gini aja, dengerin ya. Kenapa saya yang bodoh ini harus keluar dari Islam?
Sedangkan yang Dijawab dari dulu yang agama lain tadi. yang pintar, Dijawab dulu yang tadi. Agamamu. Dengar dulu, Acuy. ya, Agamamu yang kamu bangga-banggakan itu, kenapa peraturannya nggak dipakai di dunia nyata? Hah? Di dunia sekuler kenapa nggak dipakai? apanya yang nggak dipakai? Apanya? Tadi saya udah bilang, ada peraturan dalam Qur'anmu yang menceraikan anak-anak di bawah umur. Nggak Berarti ada. ada peraturan juga pernikahan anak di bawah umur, cuman tidak dicantumkan dalam Qur'anmu. Yang dicantumkan cuman menceraikan anak di bawah umur. Kau tahu tidak itu? Hah? Kau Nggak tahu tahu. nggak? Kenapa nggak Nggak. tahu? Bagaimana kamu nggak pernah baca Qur'anmu? Ya, kita lihat ya ayatnya ya. Kita lihat. Kita lihat di dalam At-Talaq ya. At-Talaq surat 65. Ya. Sebentar. At-Talaq. At-Talaq. Nah, ayat 4. At-Talaq 4. Nih, di sini dikatakan, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya. Masa idah ini apa? Acoy, jangan-jangan kamu nggak tahu juga masa idah apa? Ya masa dari cerai 3 bulan cerai udah Betul. head lagi Betul, maksudnya. Betul, ternyata kamu tahu ya. Jadi masa idah ini adalah masa tunggu ya, sebelum boleh dinikahi lagi, betul? Ya kan? Nah, Ya. maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ntar kita lihat di dalam tafsir ya. Tafsir Jalalain. Dan perempuan-perempuan ya, demikian pula ya, yang putus dari haid di antara perempuan-perempuan kalian jika ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Karena apa? Mengingat mereka masih di bawah umur. Dia masih di bawah umur tapi sudah diceraikan dan menunggu untuk dikawinkan lagi. Coba, kenapa peraturan ini tidak dipakai di dunia sekuler? Hah? Kenapa? Di bumi ini kenapa tidak ada peraturan ini? Hanya di agamamu saja. Itu Kenapa tidak dipakai? Itu tahu gak mengerti? Ya saya tanya sama kamu, Ashabul kenapa hukum di dalam hukum di Indonesia deh ya, nggak usah bumi, denger cuy. Hukum di Indonesia kenapa tidak mendukung Quranmu ini? Hah? Ya maksudnya Bisa apa nggak itu? kamu? Tahu Bisa nggak? tidak kamu? Dengar dulu. Bisa nggak kamu mengawini anak di bawah umur? Bisa nggak? Di Indonesia ini bisa nggak kamu mengawini anak di bawah umur? Bisa nggak? Itu kamu tahu enggak itu? Kalau nggak tahu, ini tentang At-Talaq. Saya kasih tahu kamu, katanya kamu bangga sama agamamu. Padahal agamamu memberikan peraturan ya, boleh kalau menceraikan tahu, anak di jangan bawah sok umur tahu. karena sudah dikawinin. Loh, saya tanya, kalau kamu nggak tahu, menurutmu jangan sok tahu. ada tidak? Saya nggak so tahu. Kamu kan bilang tadi bangga, ya kan? Karena agamamu ini terbaik kata kamu, ya kan? Ternyata agamamu membuat peraturan yang tidak pernah dipakai di Indonesia. Di Indonesia, saat orang menikahi anak-anak di bawah umur, apa yang dilakukan? Kamu dipenjara gak kalau kamu menikahi anak di bawah umur? Saya tanya Acoy. Kalau kamu menikahi anak di bawah umur, Acoy,
Kalau kamu menikahi anak di bawah umur, saya tanya, kamu di penjara apa enggak? Di penjara gak? Enggak dulu kakek saya sama nenek saya nikah usia Udah, kamu belajar lagi ya, belajar 12 lagi ya, tahun. belajar lagi ya. Saya cari yang lain lagi ya. Belajar dulu ya, acu ya, biar enak kita ya. Saya soalnya kalau kayak gitu nggak imbang. Tanya ulamamu, kenapa ada peraturan begini ulama? Kenapa ada peraturan gini Ustadz? Tatat, tanya Ustadznya baik-baik, ngomong Ustadz ya. Tatat, saya punya pertanyaan Tat. Kenapa kok ada peraturan kayak gini? Sedangkan di Indonesia kalau kita kawin sama anak di bawah umur akan dipenjara, Tat. Ya? Kok pelintir rakyat? Oke, kita lihat yang lain. Kohler. Halo Kohler. Halo Kohler. Iya, selamat malam, Mbak. Malam. Gimana Kohler? Saya punya tema hari ini. Temanya adalah kamu Muslim kan ya? Benar kan ya? Iya, Kok Muslim. suara saya kembali ini? Kenapa ini? Double suara saya double. Iya, Mbak. Bisa. Oke. Tuh, masih loh ini. Coba dibenerin dulu dong, biar enak kita diskusinya. Iya, kenapa? Gimana? Nah, oke, udah ya. Nah, di sini dikatakan ya, di Hmm. dalam surat Al-Baqarah, saya tuh membawakan temanya fungsi maut dalam Al-Quran, ya. Nah, tapi kamu boleh bertanya tentang iman Kristen kalau kamu nggak mau bahas tentang fungsi maut ini. Oh, iya. Gimana? Kamu mau yang mana? Bisa. Bertanya iman Kristen atau? Bertanya saja. Oke, baik. Karena kamu nggak bisa jawab ya, nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Kata Anda dilarang menikahi bocil ya. Bukan kata saya. Kata Tapi peraturan Ishak di itu Indonesia. kawin sama Peraturan di Rika Indonesia. umur 3 tahun. Gimana itu melanggar juga nggak? Hah? Di mana ayatnya? Ishak sama Mana Rika ayatnya? umur 3 tahun. Baik. Mana ayatnya? Itu di Mana perjanjian lama. Ishak Iya, umur mana 40 ayatnya? tahun. Ayo kita baca sama-sama. Ayo kita baca Makanya sama-sama di mana? dibaca. Iya, ayo mana ayatnya, tunjukin lah biar jangan cuap-cuap kita. Ayo, mana? Melahirkan Ishak. Iya, mana Dengarkan, ayatnya? saya jelaskan. Sarah melahirkan Ishak Ayo. umur 90 tahun. Betul nggak? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Maria kawin dengan Yosef umur 12 tahun. Bocil juga. Jadi nggak ada ayatnya. Jangan suka ngarang tuh, Makanya diketawain dipelajari. tuh. Biar Diketawain melanggar kamu itu kalau aja. ngarang. Mana ayatnya? Rika kawin sama Mana Yosef. dalilnya? Ishak umur 3 tahun. Dalilnya mana, Kohler? Bocil. Jangan ngarang. Kok marah-marah? Makanya dibaca di perjanjian lama itu. Iya, di mana? Kejadian. Ayo, kita baca sama-sama Di ini. Ayo. Kejadian. Ayo, kejadian berapa? Ayo, kejadian berapa? Sarah melahirkan Ishak umur 90. Kejadian berapa? Sarah melahirkan Kejadian Ishak itu umur 90 sampai tahun. 50. Kejadian itu sampai 50. Kejadian pasal Kemudian berapa? dia meninggal di umur 120 Kejadian berapa, woi? Ngoceh mulu. Tuhan Dalilnya punya dulu, kontrol dalilnya aja, dulu. bangga. Dalilnya dulu. Masa Sundo duluan masuk surga. Nah, kan marah. Makanya Marah. itu dibaca, jangan Ya diketekin. udah marah doang kau ya. Bawah aja kau ya, marah doang kau. Makanya dibaca, diminta dalilnya nggak ada. Berarti yang congor-congor siapa? Kamu. Ya? Lu cuman marah doang, disuruh diskusi sopan, diskusi baik. Lu marah-marah di sini. Katanya siapa tadi? Ishak menikahi apa? Ribka. Siapa? 3 tahun. Mana ayatnya? Emang Ishak menikahi Ribka? Iya. Oh iya. Iya ya, Ribka ya, bukan Rahel ya. Rahel bahasa Inggrisnya ya, saya taunya. 3 tahun. Oke.
Di mana dalilnya, Kohler? Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya mana? Dari tadi kamu cuman congor-congor doang kamu loh. Baca itu kejadian-kejadian 50 pasal, Dek. Hah? Oke, kita lihat ya. Kita lihat ya. Ishak dijodohkan dengan Ribka ya. Kita lihat ya. Kita buktikan ya congornya si monyong ini ya, si Kohler ini ya. Si Pler ini ya. Kita lihat Ribka ya. Sebentar ya. Rombongan. Kita lihat. Katanya 3 tahun guys. Oke, kita lihat. Kejadian 24 ya. Nih ya, saya kasih tahu ya. Jangan kemana-mana kamu, jangan kabur. Mana dia? Mana si Peler itu? Jangan kabur ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ribka dipinang bagi Ishak ya. Kita lihat ya. Jadi siapa? Abraham minta tolong kepada hambanya ya supaya carikan perempuan yang baik ya. Mengambil untuk anakku, baca gak? Ya, supaya mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Jadi tidak boleh mengambil yang tidak percaya kepada Allah ya, kepada Allah. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku ya. Jadi disuruh ke negerinya Abraham. Lalu pergilah ya, kita skip ya. Kita lihat. Oke. Bentar ya. Oke. Nih, di sini. Nih ya. Jadi siapa? Hambanya berdoa dan sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya, dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Lalu ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudianlah berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, ya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkan buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungnya. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu, ya. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri dan untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak, ya. Setelah unta-unta itu puas minum, untanya puas minum ya, maka orang itu mengambil anting-anting emas. Jadi ini berikutnya nggak usah ya. Saya tanya sama kamu, kalau ada orang yang memberi satu unta itu minum sampai puas kira-kira, ya kita cari tahu ya lewat ChatGPT ya. Unta-unta itu kalau minum berapa banyak ya, berapa liter ya? Kita tanya. Satu unta
biasanya menyimpan air ya. Menyimpan air berapa liter ya di punduknya itu ya. Kita tanya ya. Kan sampai puas nih berarti disimpan ya. Oke, kita lihat. Oh, itu menyemak. Oh. Oke, itu katanya lemak ya kalau punduknya, ini enggak. Kita lihat di sini. Unta dewasa bisa minum sekitar 100 sampai 150 liter air. Dalam kondisi sangat dehidrasi bisa mendekati 200 liter dalam waktu singkat. Anak umur 3 tahun mana yang bisa ngambil untuk satu onta doang ini ya 200 liter air? Mungkin tidak anak umur 3 tahun membawakan 200 liter air untuk satu onta doang. Coba dia ada berapa orang ya? Kita lihat ya, ada gak di sini ditentukan ada berapa orang? Berapa orang ya? Ini rombongannya ada berapa ya? 10 ekor unta. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor unta. 10 kali 200 berapa, Dek? Coba itu. Allahmu nggak bisa matematika? 10 kali 200, ayo berapa? 2000 liter air, Dek. 2000 liter air diangkut sama anak 3 tahun, modiar. Ya. Modiar, Dek, modiar. Ya. Paham kau? Tidak ada anak 3 tahun ngangkat air segitu banyak untuk onta-onta ya. Iya. Seberat 1 ton untuk onta-onta. Anak 3 tahun dari mana? Mana ini tadi siapa tadi? Siapa dia tadi namanya tadi tuh? Koler. Kau sudah baca belum ini? Kejadian 24 kau baca, Dek. Kau dari tadi saya suruh cari datanya aja nggak mau kau. Kau bilang cuma di kejadian ini saya sudah cari, saya temukan bahwa tidak mungkin anak 3 tahun ngangkut 1 ton air. Ya, bahkan bukan cuma unta-untanya yang dikasih minum, orang-orangnya dikasih minum. Dari mana kamu ini? Aduh, kau mau aja dikasih bohong-bohong sama ustadzmu. Ya. Mikir Koler ya. Mikir kau Koler ya. Kalau mau naik lagi kamu pakai akun lain ya. Congor ya, congor. Kalian memang raja congor di sini. Pakai data, Dek ya. Saya udah bilang saya nggak suka kalau nggak pakai data. Pakai data. Lu bilang Ribka 3 tahun nikah sama Ishak. Mana data lu? Oke, kita lihat. Hendra. Oke, Hendra hilang. Kita lihat yang lain. Keke ya. Halo Keke ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Muslim ya. Ya, Muslim. asli. Oke. Saya punya tema fungsi Suaranya kecil ya? Masa sih? Fungsi maut. Kecil. Ini Fungsi masa maut. kecil. Suaramu yang kecil kali. Fungsi maut ya. Ya, Di dalam Quran tema saya. Kamu mau bahas itu atau kamu mau bertanya? Silakan.
Bahas Hmm? fungsi maut gimana? Iya, saya mau. Oh, berarti kita bahas ya. Ya, ya. Jadi di dalam Quran ya, Al-Muluk 2 ya. Al-Mulk. Al-Muluk 2, Ya. surat Al-Muluk ya. Yang menjadikan metong dan hidup agar dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ya. Nah, saya tanyanya gini, bagaimana kalau orang hidup nih ya? Kalau orang hidup ujian tuh udah biasa. Tapi kalau orang mati gimana cara ngujinya? Silakan. Orang mati mengujinya. Kan katanya yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu. Kalau hidup kita tahu caranya untuk ujian. Tapi kalau metong bagaimana caranya untuk ujian? Yang menjadikan mati dan hidup. Mm-mm. Nggak Dibuka kelihatan. aja Quranmu dibuka aja di situ. Kecil ya. Tulisannya. Yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu. Kalau hidup kan kita tahu orang-orang pasti bisa nih ujian ya, ujian di sekolah, ujian apa kek ya. Bisa kalau hidup. Tapi kalau metong, kalau udah mati gimana cara mengujinya Allahmu? Silakan. Mungkin menguji ini waktu mati tuh semasa hidupnya bagaimana amal perbuatannya, ibadahnya. Iya, kalau hidup bisa, kalau metong gimana caranya? Kalau menurut saya sih tafsiran saya mah gitu itu ayatnya. Iya, saya nanyanya bagaimana cara Allah menguji saat manusia itu mati? Gimana cara mengujinya? Nanti kau taunya kalau kita udah meninggal tuh. Loh, berarti Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Sesuatu tapi ya tidak semuanya. Kalau itu kan nanti. Loh, jadi memang ini tidak dijelaskan sama Allah. Kalian gak bisa mendapatkan ilmu di sini. Ya, kalau di ayatnya itunya seperti itu, Bu. Ya, oke lah. Berarti kalau seandainya saya tanya gini nih, kan katanya kalian itu percaya kebangkitan, betul? Betul gak? Percaya kebangkitan, tidak. Loh, gimana sih? Saat kiamat, kalian akan dibangkitkan gak sama Allah? Iya, itu mah ya percaya. Nah, iya kan kalau kalian metong ya kalian mati, terus saat kiamat Kiamat. terjadi kalian dibangkitkan kan, betul? Iya. Nah, kalau sudah dibangkitkan, ya, itu kematian itu gunanya buat apa? Kenapa mesti pakai hidup, metong, hidup lagi? Jadi matinya fungsinya buat apa di situ? Untuk apa mesti mati dulu, terus hidup lagi? Kenapa nggak hidup aja terus? Kenapa? Hidup aja terus bagaimana? Masa orang hidup aja terus? Iya, saya nanya makanya, kenapa kematian dalam Quran diharuskan seperti itu? Kan, kamu udah hidup nih, terus karena kamu udah tua, kamu metong, ya kan? Terus saat nanti kiamat, kalian katanya dibangkitkan lagi, betul gak? Betul gak? Iya, betul. Nah, itu kenapa harus begitu? Kenapa nggak tetap hidup aja? Kalau padahal kan ujungnya juga hidup lagi. Itu kan aturan dari sang maaf ini, dari Allah. Allahu alam ya. Aja gitu. Itu Allahu kan alam ya. kepercayaan agama saya begitu. Jadi makanya itulah maksudnya. Apakah kalian itu diuji saat mati tuh maksudnya begitu? Kan gitu harusnya. Jadi saya bertanyanya bingungnya tuh gini, maut itu ujian ya atau cuma perpindahan aja gitu loh? Maut Gimana? itu ya Oke. ini perpindahan dari hidup terus mati. Berarti bukan ujian ya? Seperti Yang Allah berarti- bilang ini ujian. Kenapa kamu bilang perpindahan jadinya? Ya
Ya kita mau bicara logikanya aja. Kalau mati ya berarti perpindahan dari hidup. Setelah hidup kan mati. Masa hidup terus? Ya makanya kalau perpindahan ya kan, kamu hidup nih, terus mati, terus hidup lagi, ya. Jadi gunanya cuman perpindahan doang, bukan ujian ya. Ujian tuh waktu hidup, ujian mah. Ujian waktu hidup, tapi di sini dikatakan yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu. Berarti mati termasuk ujian di situ, Keke. Nih, lihat, agar dia menguji kamu. Makanya saya dari tadi bertanya, bagaimana mengujinya sedangkan itu dia tidak bergerak lagi, udah metong. Jadi begini ya, untungnya Gimana Bu, tuh? kalau saya makan gimana ya? Gimana ya? Tanya Itu dulu ya harus sama ulama ya. iya Tanya itu ulama harus kali ya. tafsir yang ahli tafsir gitu. Saya mah awam Iya. sih, Islamnya awam. Ya, ya, Muslim awam. awam. Ya, udah. Kamu punya pertanyaan, silakan. Kamu nggak bisa jawab, mau gimana? Ada pertanyaan, Keke, tentang iman Kristen? Silakan. Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Nanti kamu tanyakan sama ulama, kamu naik lagi lah ya. Oke? Kalau udah ditanyakan ke ulama, baru naik lagi. Ustadz, ulama. Ini saya punya pertanyaan nih dari Waymaker nih. Kenapa sih katanya metong itu ujian? Bagaimana mau diuji orang udah metong? Gitu. Ya, tanyakan ya. Suara saya besar kan ya? Teman-teman, kecil apa besar ini suara saya? Obi. Halo Obi. Halo Obi. Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, suara saya besar ya. Obi. Oke, Obi nggak mau ngomong. Obinya nggak mau ngomong deh. Tempe. Selamat malam. Oke, Tempe. Apa Kamu yang mau Muslim? ditanyakan ini? Iya, kamu Muslim? Masalah ayat ini lah, Pak ya. Iya. Alladzi kamu Muslim ya? khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Wa huwal Iya. azizul ghafur. Kamu mau ikut? Allah menjadikan hidup, mati dan hidup untuk menguji supaya Pak ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amal perbuatannya di antara kita. Itu maksudnya. Iya. Jadi bagaimana mau beramal kalau dia udah metong? Justru kalau hidup terus mau apa diuji? Wong nanti kalau mati itu akan Kan dihidupkan katanya di kembali. sini, bukan Ya, begitu Tempe. Kan katanya di sini yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu. Jadi kalau hidup itu dapat ujian itu biasa, tapi kalau mati, saat kamu mati, bagaimana kamu diujinya? Memang manusia itu harus mati, nanti akan hidup Iya, kembali. diujinya bagaimana? Kalau Bukan kamu di tidak dalam bisa bergerak matinya, lagi, bukan di dalam matinya yang diuji, di dalam kehidupan. Nanti berarti ini salah. akan Ini salah. Allah ngomong gini salah. Salah. Hah? Dalam memaknai ayat itu bukan seperti itu, Mbak, gitu loh. Nanti dihidupkan kembali, dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Begitu. Siapa yang terbaik di antara kamu? Begitu kata Allah. Makanya di dalam Islam itu, kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Setiap manusia itu ada tulisan yang mengelilingi dia, nanti di akhirat akan ditampakkan begitu. Tulisan Untuk apa tuh? mempertanggungjawabkan atas perbuatan itu. Makanya nanti di yaumul hisab, di yaumul mizan, di hari pertimbangan amal, yang amalnya itu buruk maka akan masuk neraka, yang amalnya baik maka langsung masuk surga. Begitu. Oh, jadi diujinya saat metong itu bagaimana caranya? Ya, di dalam kehidupan ini memang ada ujian.
kadang-kadang Bukan orang itu hidupnya. sakit. Saya nanya kalau hidupnya tadi kita udah tahu, kalau hidup mah udah tahu. Orang tuh pasti dapat ujian. Tapi kalau metong bagaimana caranya? Kalau apa? Kalau mati bagaimana caranya menguji? Bukan di dalam matinya yang dihidupkan, Loh. diuji itu. Berarti kamu sedang membenarkan ya kalimat Allahmu. Kalimat Allah ini salah. Bukan sampean yang tidak paham tentang itu. Loh, kok tidak Begitu. paham? Loh. Kan benar lihat di sini yang menjadikan mati dan hidup. Kalau agar seandainya dia orang itu menguji hidup kamu. terus, Mbak, alam ini tidak akan muat begitu. Makanya dimatikan dulu. Nanti dihidupkan kembali, dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang masih ada di dunia. Apa saja yang dikerjakan, apakah sudah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, begitu. Makanya Berarti maut itu berarti ujian atau cuma perpindahan? Kalau dari kalimatmu itu tadi saya menangkapnya kayaknya perpindahan bukan ujian. karena mati itu untuk dihidupkan lagi kembali, untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Justru itu. Kenapa dari hidup terus metong terus hidup lagi? Kenapa nggak hidup terus? Apakah Allahmu nggak mampu menghidupkan kalian terus? Kalau hidup terus apanya yang mau diuji, Mbak? Nanti akan ketemu di mana? Siapa yang terbaik? Kan begitu. Ini untuk diuji siapa yang terbaik perbuatan masa di dunia, begitu. Ya, ini kan berarti kalau kalau orangnya soal itu baik, maka nanti Allah akan memasukkan ke surga. Kalau orangnya itu perbuatan jelek, maka akan dimasukkan ke neraka. Oke, berarti fungsi kematian di dalam Quran ya adalah itu cuman apa tadi fase perpindahan ya, bukan Bisa ujian jadi ya. Jedah itu. Jeda ya. Terus menurut kamu apakah Allah butuh kematian kalian supaya kalian bisa hidup? Allah perlu Kalau kamu mati seandainya supaya bisa terus, hidup? Mbak, buat apa mau diuji? Iya, saya nanya. Terus amal perbuatnya apa yang mau dipertimbangkan? Enggak. Ini Tujuannya udah Allah lain. itu karena di situ ada Saya nggak tempat nanya yang soal baik, amal. ada tempat yang buruk. Kalau buruk maka Tempe. masuknya ke neraka. Meskipun orang Islam, Tempe. tapi pekerjaan di dunia itu melanggar hukum Allah, pasti masuk neraka, begitu loh. Iya, Tapi- saya nanya nih. Oke. Soal mau masuk neraka atau masuk surga nih. Jadi kalau Allah itu butuh gak sih kematian manusia untuk supaya kalian bisa diterima tobatnya gitu? Perlu gak sih? Allah itu tidak butuh apa-apa, Mbak ya. Tapi prosesnya itu karena memang untuk dipertanyakan nanti gitu loh. Nanti di akhirat, di yaumul mahsyar, di yaumul hisab, namanya hari-hari kebangkitan, kemudian ditimbang amal perbuatannya begitu. Namanya yaumul mizan. Mizan itu timbangan. Begitu. Jadi kematian itu di dalam Quran menurut Bapak dia itu adalah apa? Hukuman atau bukan? Bukan. Gimana tidak paham sampai itu. Makanya dalam Al-Qur'an begini, Mbak. Famayyamal misqala dzarratin khairan yarah. Enggak, saya enggak tahu bahasa Arabnya, Pak. Coba bahasa Indonesia aja supaya kita sama-sama tahu. Kelihatan nanti. Ya. Sebaliknya Dengar dulu, Pak. misqala dzarratin syarran Bapak belum paham pertanyaan saya. Kan kejelekan sekecil apapun akan terlihat, orang itu tidak bisa memungkiri atas perbuatan itu. Bapak belum paham pertanyaan saya loh, Pak. Saya sedang bertanya. Nanya Menurut Bapak, dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Sabar, Pak ya. Kita diskusi baik-baik aja ya, jangan marah-marah. Iya. Saya mau bertanya, Coba berpikirlah apakah secara jernih. dengar dulu. Sabar, Pak. Sabar, belum selesai saya. Sampai ada Apakah Kristen, iya. Jadi kalau orang Gini. Kristen itu memang apa ya? Dengar dulu, diskusi Pak. itu Pak. hanya pembenaran. Pak, sabar Pak, gantian ngomong Pak, sabar ya Pak. Nah, jadi menurut Bapak Allah itu tidak pernah ya membuat kematian itu sebagai hukuman buat kalian, tidak pernah ya?
Ya, enggak Tidak lah. pernah. Enggak. Oke. Ya, tujuannya Saya harus yakinkan dulu ingin karena dihidupkan kita buka kembali. ayat ini, Pak. Kita lihat, Pak. Kita lihat ya. Kita buktikan perkataan Bapak itu benar atau salah ya. Apakah kematian itu hukuman atau tidak? Kita lihat ya. Di surat Al-Baqarah ayat 54, Pak. Coba Bapak baca, punya baca, Quran di baca. situ, baca, Pak. Coba mana? Ya. Kalau Bapak punya Quran silakan buka Al-Baqarah 54. Enggak bawa saya. Nah, Coba saya artinya bacain ya. gimana? Coba. Oke, saya bacakan. Dan Arabnya ingatlah, dulu. Perlihatkan Arabnya, saya tahu baca Arab. oke. Ini, Pak. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kan begitu. Innakum dolamtum, sesungguhnya kamu itu dolamtum, dolim semua, anfusahum, atas diri kamu semua. Kan begitu. Kaumnya Nabi Musa yang tidak percaya pada Musa itu. Terus. Artinya itu gimana itu? Nah, Terus. katanya tadi Bapak bisa bahasa Arab. Tapi artinya tidak paham semua. Ayo, tapi bisa baca saya. Nggak gitu. paham semua. Oke. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan patung anak sapi sebagai Nah, sesembahanmu. betul. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunbunlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Ya, Allah betul. akan menerima taubatmu. Nah, Bagaimana? betul. Gini Bagaimana? loh, Pak, ya. Sampean harus Hukuman ya. bukan? Gini deh, Pak, dengerin ya. Kalau mau jawaban yang jelas, yang benar, sampean dengerin. Gini, Pak, ini hukum syariatnya Nabi Musa, Pak ya. Ya. Syariat Nabi Pertanyaan Muhammad lagi. saya, Syariat Pak Tempe. Nabi Musa dan Nabi Pak Muhammad Tempe. tidak sama. Pak Ini Tempe pahami ada dulu pertanyaan terjadi saya, fase. Pak Tempe. Dengerin dulu. Iya, Pak Tempe udah paham belum pertanyaan saya apa? Jangan-jangan Pak Tempe belum mengerti pertanyaan saya apa? Ya, di sini dikatakan ya, orang-orang yang menyembah patung anak sapi itu, Iya. kalau dia sudah bertobat, disuruh bunbun diri. Ya, betul. Hah? Itu kaumnya Nah, Nabi Musa. jadi Begitu, dengar betul. dulu, belum Iya, selesai, iya, belum iya. nyampe, Pak. Sabar, belum nyampe. Saya bertanyanya, Bapak udah motong. Terus. Sabar. Nah, Oke. jadi setelah dikatakan ya, disuruh bunbun diri, baru Tuhan menerima tobatnya. Kata Bapak Iya. tadi Allah tidak memerlukan Dengerin dulu. Sampean mau kematian untuk Ya udah. membayar tobat orang. Gini dengerin, makanya sampean bukan orang Islam, Mbak, jadi tidak paham gitu lah. Gini maksudnya Ya, ini, silakan. Mbak. Gini lah. Hmm. Syariatnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu sama, tapi dalam tauhid itu sama, ketuhannya itu satu. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, di kulli ummatin syir'atan, setiap umatku diberi syariat masing-masing. Jadi syariat ini berlaku pada kaum Nabi Musa, tidak berlaku pada kaum Nabi Muhammad. Karena syariat itu tidak sama, begitu. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu, Pak. Ini bertaubat. Yang saya tanya, saya nggak nanya itu. Makanya Loh, gimana sih Bapak ini? Saya tidak tanya itu, saya tanya. Di sini kan ada kematian. Dengar dulu, Pak Tempe. Bapak nggak menjawab pertanyaan saya. Bukan itu yang saya tanyakan. Saya nggak nanya. Ini adalah sunahnya beda. Nggak ada saya nanya itu. Saya tidak ada bertanya itu. Gimana? Dengar. Yang saya tanyakan kenapa Allahmu memerlukan orang-orang itu untuk membunbun dirinya, mengalami kematian dulu baru diterima tobatnya. Kenapa Allah butuh kematian orang? Kenapa? Untuk diterima tobatnya. Dengarin dulu, Mbak. Ini hukum berlaku pada kaum Nabi Musa. Tobat. Saya nggak nanya itu. Aduh, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Allah di sini. Menerima tobatnya kaum Nabi Musa ketika mau bertobat maka harus bunuh diri. Itu lebih baik katanya Allah. Itu kaumnya. Iya, kenapa? Kenapa Allahmu memerlukan kematian manusia untuk menerima tobatnya? Kenapa?
Ini sudah bertobat loh, kan disuruh bertobat dulu, baru bun-bun, baru diterima tobatnya. Ah, kenapa kalau bertobat aja kenapa nggak cukup? Karena syariatnya tidak sama, Mbak. Oh, berarti Allahnya beda dengan Allah kalian. Loh, namanya likulli syir'atan. Nah, Ya, kalau likulli sama, ummatin kenapa syir'atan. saya tanyakan? Kalau Allahnya, Setiap saya tanya umat itu diberi Allah syariat Musa. masing-masing. Nabi Dengar dulu, Isa, tempe. syariatnya tidak Allah sama. Musa, Allahnya Nabi Isa Musa. itu datang untuk Tempe, membenarkan tempe, kitab Taurat tempe. yang dibawa Nabi Musa, Tempe, jangan yang kemana-mana, diubah-ubah udah oleh ngawur-ngawur kaumnya. kamu. Jangan kemana-mana, tempe. Apakah Allah Musa itu berbeda dengan Allahnya Nabimu Muhammad? Beda gak? Beda gak? Beda gak? Gak bisa jawab. Macet. Nah, turun. Macet dia langsung report itu. Ya, gak bisa jawab dia. Allahnya gak beda kok. Allahnya sama. Hah? Buat apa disuruh bun-bun? Hah? Allahmu butuh kematian? Hah? Sejak kapan Allah butuh kematian? Hah? Untuk demi bayar apa? Bayar dosa. Orangnya udah bertaubat. Kenapa nggak diterima taubatnya? Kecuali dia tidak bertaubat, ini bertaubat. Kenapa nggak diterima taubatnya? Harus bun-bundir segala. Jawab saya, ya. Jangan kabur, ya. Udah nggak tahu lagi mau jawab saya. Beda peraturan. Saya nggak nanya peraturan, ya. Allahmu dengan Allahnya Musa sama atau tidak? Ntar ya, kita lihat lagi tamunya. Tap-tap ya guys ya, tap-tap loh. Terima kasih. Love oren ya, absen ya guys ya. Di follow yang si ini Milogon ini ya, biar siapa tahu bisa live juga ya akun ini ya, supaya ada persiapan lah ya untuk ada hari-hari dimana saya kehilangan banyak akun. Kita lihat lagi ya. Ya Pak Tempe, lain kali lagi lah kamu naik ya, karena kamu kan tidak bisa menjawab. Azura. Oke, Azura izin follow ya, silakan di follow. Azura tidak ada. HM gak ada. Gendut. Oke. Gendut ada ya. Halo Gendut. Halo Gendut. Dut. Oke, baik. Dut. Merandal. Tap ya, Dut. Halo, merandal turun. Oke, Paulus. Oke, Paulus hilang juga. Ya, Tempe, kamu nanti lagi. Ya, nanti lagi lah ya. Oke. Kamu nanti naik lagi besok ya, karena kamu sudah tidak bisa jawab saya. Oh, merandal kepencet juga. Baik. Ya, jadi saya mau bertanya, dari ayat ini Allah menyuruh orang-orang kaumnya Musa bertobat dengan cara ya, tobat dulu baru bundir, supaya tobatnya diterima. Katanya kalian tidak percaya kepada orang yang menyerahkan nyawanya sebagai ganti dosanya. Tapi di sini kenapa begini ya? Apakah jangan-jangan sebenarnya kalian percaya ya?
Apa fungsi maut di sini? Kamu bilang maut itu cuman sebagai ujian, maut itu cuman sebagai perpindahan. Ternyata di sini kok jadi hukuman fungsinya dia? Dan kalian tidak paham itu. Kenapa bisa maut ini di sini berfungsi sebagai hukuman buat kaumnya Nabi Musa? Hah? Kenapa dia jadi fungsinya berubah? Oke, kita lihat. Ya, Kizen. Halo Kizen. Kizen? Berisik kamu, berisik ya. Cari tempat yang nggak ada suara itu ya. Suara pengusir setan, saya bukan setan. Sudah kamu nafsirkan lama kamu Nabi lalu jadi Tuhan tanpa guru cuma baca. Ngomong apa sih Mbah Dar? Saya dari tadi nggak ada menafsirkan. Kok kamu bilang menafsirkan? Saya baca doang kok nafsir katanya. Ini Quran kalian, ini kitab kalian. Saya nggak berani menafsir. Saya baca doang, ya. Ya, nggak ada saya menafsir di sini. Makanya saya bertanya. Jadi kalau kalian naik tuh, tanyanya sopan, ya. Baca kok nafsir ya, aneh-aneh aja. Ya, saya baca doang. Di sini dikatakan ya, Allahmu itu katanya menyuruh kaum Nabi Musa yang menyembah anak sapi itu bertobat, ya, bertobat. Habis bertobat, bundir, disuruh bundir. Kenapa? Kenapa nggak diterima tobatnya? Diterima tobatnya kalau bundir. Bagaimana itu Allahmu? Jadi Allahmu butuh kematian, butuh maut, untuk melakukan pengampunan. Bagaimana bisa Allahmu butuh sesuatu untuk mengampuni dosa? Katanya Allahmu kalau mengampuni dosa langsung mengampuni. Kenapa ini dia butuh? Butuh nyawa sebagai harga yang dibayar untuk supaya orang itu diterima taubatnya. Di mana adilnya Allahmu dengan ayat ini? Di mana adilnya? Katanya Maha Pengampun. Kan kalau musyrik ya, kalau musyrik itu syirik itu, kalau nggak bertobat baru tidak diampuni. Ini bertobat loh. Kalau bertobat masa nggak diampuni? Ya, Firaun bertobat katanya ya, sudah mau deket-deket kematiannya, nggak diterima. Gimana Allahmu sebenarnya? Ya Albert ya, kalau kamu mau naik cari akun lain ya. Gak jelas loh Albert ya. Gitu. Mbaknya jadi nabi lalu jadi Tuhan yang lain. Salah. Ngomong apa sih Mbak Dar? Naiklah. Naik Mbak Dar. Naik ya, saya jelaskan ya. Ayo, naik Mbak Dar, saya mute supaya kamu naik. Ayo naik. Naik Mbak Dar, ya, naik. Takut sama Albert. Albert itu nggak bisa apa-apa, cuman typing. Ya, kau pun nggak bisa apa-apa, kau cuman bisanya typing, nggak berani naik. Halo Dohar. Dohar. Oke, di bawah ya. Ayo, mana ini Uclim? Bagaimana bisa Allah butuh kematian orang-orang itu?
Kok bisa Allah membutuhkan kematian orang-orang itu? Kenapa harus metong dulu baru terima taubatnya? Kenapa, Dek? Kenapa harus terima taubat dengan cara seperti ini Allahmu? Kenapa, Dek? Jawab, Dek. Itu sudah beda aturannya. Zaman Nabi kami nggak begitu. Oke. Kita lihat. Selamat malam, Agen. Selamat malam, Agen. Iya, selamat malam calon penghuni neraka. Ya, selamat malam, calon, bukan calon lagi, pencium batu Farjaha. Selamat malam pengikut Tuhan yang tak Enak kawin. gak sih? Pengikut? Hah? Enak gak? Jilat-jilat itu Farjaha ya? Nah, sana, pergi kau. Kalau naik itu ya, yang serius lah ya, jangan kayak gitu. Ya, saya bisa lebih parah dari kamu perkataannya, tapi saya nggak mau deh. Yang serius lah ya. Ya Dewi. Halo Dewi. Dewi. Orang kafir halalmu halal darahmu ya, Kristen menyembah dajjal, iblis yang di tiang jemuran. Aduh, kasihan banget kamu. Ilmunya gitu doang. Oke, kita lihat. Halo, Mbah Dar. Akhirnya si Mbah Dar naik. Ya, selamat malam Mbah Dar. Kita diskusi baik ya. Oke, salam toleransi Mbak. Salam toleransi. Oke, saya mau ada temanya adalah fungsi maut dalam Quran. Nah, kalau Mbah Dar mau bahas ini atau kita bahas iman Kristen? Yang mana? Terserah. Terserahnya Mbak aja, saya orang kampung ya Mbak, saya nggak tahu bab itu. Gak apa-apa ya. Nah, gini Mbak Dar, saya ini kan ada ayat nih ya, kalau ngomong saya pakai ayat. Di sini di Al-Baqarah 54 ya. Di sini dikatakan kalau kaumnya Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi, kalau mau bertobat supaya tobatnya diterima ya, dia harus bertobat dulu baru bun-bun diri. Menurut Bapak itu adil atau enggak? Kalau saya bukan ahli tafsir ya Mbak, cuma apa ya, cuma bisa baca tapi belum bisa menafsirkan Mbak. Saya nggak nyuruh Bapak nafsirkan, kita cuman pakai logika aja, karena saya juga nggak nafsir, saya baca juga loh Pak ya. Saya baca doang, saya bukan ahli tafsir. Makanya kita berpikir nih ya, kan Tuhan memberikan kita pikiran, memberikan kita otak untuk berpikir ya. Kan katanya Allah itu seharusnya kalau orang sudah bertobat, harusnya diterima apa enggak tobatnya Pak? Kan Allah Maha Pengampun, betul? Maha penerima tobat, betul gak? Nah, kalau sudah minta ampun, Allah mau mengampuni apa enggak? Mengampuni semuanya, kasih sayang, rahmat itu banyak, semua rahmat dikasih sama. Iya, semua betul rahmat. Ya, harus sesuai dengan namanya ya, harus diterima taubatnya kalau orang sudah bertobat, betul kan Pak? Iya, semua. Itu baru semua. Sesuai. Tapi di sini Allah perlu supaya orang-orang itu bundir, supaya bisa diterima taubatnya. Itu gimana Pak? Cuma sekelas aku dulu orang kampung, cuma harus dari guru saya gitulah, dikit-dikit aja. Nah, itu kan semua manusia di bumi ini, semua makhluk diberikan rahmat. Semua, entah itu orang Nasrani, Yahudi dan sebagainya, semua diberikan rahmat. Kan rahmat rahim. Nah, rahim ada rahmat rahim, nah itu. Cuma itu yang saya tahu. Tidak membeda-bedakan itu miskin, kaya, Nasrani, semua diberi. Saya nggak nanya itu Pak. Yang saya tanya, Allahnya Bapak kan percaya kepada Quran kan? Ini perkataan Allah bukan Pak?
perkataan Allah Iya, kan, Quran. wahyu, Nah, jadi wahyu. Allah berkata kalau mau diterima taubatnya, habis kamu bertobat, kamu harus bundir. Bundir Kalau itu Bapak yang apa? disuruh begitu bagaimana? Ini Bundir loh, itu bahasa Arabnya apa? Kan aku takutnya salah, bun-bun. soalnya bahasa Arab dengan B bahasa U Indonesia. B U Enggak, N bahasa U Arabnya, H. bahasa Arabnya itu, bahasa Arabnya. Kamu bisa baca Fak Qurannya enggak? faktulu anfusakum. Bunbunlah Oh, dirimu. bisa. Fat Karena bahasa Arab dengan faktulu bahasa Indonesia itu faktulu beda. anfusakum. Faktulu anfusakum, Pak. Nih, Yang nih, Arabnya bukan nih yang bahasa. Arab. Ya, Nih, itu ya. baca itu Nih, bahasa. nih. Ini, Hmm. ya. Oh, Faktulu. gitu. Ah, faktulu anfusakum. Ya. Makanya Hmm. kenapa Allahmu memerlukan nyawa orang yang sudah bertobat ini? Untuk apa Allahmu itu? Terus kelanjutannya apa? Dengan satu kata, kelanjutannya? Tadi kan kita udah baca di sini Ya, nih maksudnya ya. menyambungnya kan Oke. ada sambungannya juga, ada apanya dan apanya. Oke. Saya kurang paham Kan di tentang sini bahasa. dikatakan ya. Saya baca bahasa Indonesianya, Pak ya. Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian ya telah menzolimi diri kalian karena Ya, kalian menjadikan anak sapi. Ya, karena itu bertaubatlah kalian kepada pencipta kalian. Maka bunbunlah diri kalian. Itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Maka dia akan menerima taubat atas kalian. Sungguh dia Maha penerima taubat, Maha penyayang. Kenapa Allah butuh nyawa sebagai ganti pertobatannya? Kenapa, Pak? tentang nyawa itu gini ya, Pak. Saya yang sepengetahuan saya ya. Sepengetahuan saya tentang nyawa, ruh itu kan. Ruh nyawa di dalam kitab apa itu. Sepanjang waktu aku baca, cuma aku belum bisa menjabarkan ya. Kalau guru-guru yang lebih paham mungkin bisa menjabarkan lebih detailnya. Yang kitab-kitabnya sampai nahwu-nahwunya barang itu sampai detail bisa menjabarkan. Kalau saya tidak bisa menjabarkan. Ya, Tapi saya nggak perlu Bapak sepengetahuan saya aja ya. menjabarkan. Ya, sepengetahuan saya aja ya tentang Iya, kita nyawa. pakai tentang pikiran ruh. aja, Pak. Pakai pikiran aja. Kenapa Allah ini membutuhkan nyawa untuk menggantikan dosanya itu supaya bisa Ya, diterima taubatnya? Kenapa, ya Pak? tentang nyawa, tentang ruh, tentang apa itu urusannya, urusan Tuhan. Itu urusan tentang ruh, itu urusanku, bukan urusanmu. Astaga. Itu tidak menjawab pertanyaan saya. Aku Jadi kan Mbah Dar mengatakan berarti nggak tentang bisa menjawab ini kan? ya, nyawa kan ruh. Kamu yang beri nyawa siapa? Enggak, saya justru bertanya, apa hubungannya pengampunan Allah dengan digantikannya nyawa orang lain untuk pengampunan itu? Kan tadi kita sudah lihat bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kalau orang yang bertobat pasti diampuni. Mbak Dar tadi bilang. Mbak Dar tadi setuju bahwa Iya, Allah selalu mengampuni orang yang iya. bertobat. Kenapa di sini Allahmu butuh orang itu supaya mengakhiri hidupnya? Oke, Kenapa? Hmm? sambungannya gitu ya. Ini contoh aja. Saya belum bisa Apa Pak? menjabarkan itu Suara ya, Mbak. Bapak, suara Bapak putus-putus. Enggak Saya bisa. tidak bisa Oke, oke. bisa menjabarkan. Tapi pernah ada Oke, contoh, berarti Pak. Ada Bapak contoh Mbah Dar. satu aja. Contoh satu aja dari Kiai saya. Dulu pernah ketika Nabi Ibrahim punya 2 putra, yang satu Ismail. Itu ketika mau disembelih itu kan nyawa disembelih diganti oleh Betul, Tuhan betul. dengan domba. Nah, itu Hmm. masalah Nah, nyawa tentang ruh. itu juga masalahnya kenapa harus digantikan? Kenapa? Itu urusannya Tuhan. Saya juga mau bertanya itu kepada orang Muslim. Orang Muslim nggak ada yang tahu kenapa Allah menggantikan si Ismail dengan tebusan yang besar. Kenapa? Hah? Bukan urusannya Tuhan. Nah, Kan kita bukan itulah makanya Pak Mbah Dar ini nggak bisa jawab saya, ya.
Oh, Ya Mbah Dar, maaf. mohon maaf nih. Saya, Mohon maaf. Mbah Dar ini Muslim sudah berapa lama? saya Mm-mm. Muslim. Saya dulu sekolah di Nasrani juga pernah. Hmm. Maksudnya Ya. salam-salam toleransi lah, kita sama-sama Iya. antar Jadi Mbah Dar ini tapi gitu. lahir sudah Muslim ya? Lahir Muslim, keluarga banyak yang Nasrani, nggak masalah. Oke, Gitu. saya nggak nanya Itu itu. ada. Kalau Mbah Enggak Dar ada. lahir Muslim, seharusnya Mbah Dar sudah mempelajari Quran yang Mbah Dar ini dan mengerti seharusnya apa yang saya tanyakan. Karena yang saya tanyakan tuh murni terjemahan aja. Tidak Iya, ada saya pakai tafsir, ya kan? iya itu Kak, itu kan Nah, kita jadi itu seharusnya beda bisa sekali, dengan beda, logika, beda. dengan logika Mbah Dar, ya kan? Kalau Kenapa bahasa Allah itu Indonesianya, membutuhkan? kalau bahasa Gimana? Indonesianya gitu, tapi bahasa Arabnya harus beberapa. Aku tidak punya ilmu sorof, ilmu fikih, ilmu itu takut Masalahnya untuk gini, Mbah Dar, yang untuk menerjemahkan ini adalah Kemenak RI, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kan iya, ini itu kan bahasanya lebih pinter orang-orang kementerian atau Mbah Dar, saya tanya. Lebih pinter ke orang pondok kementerian kan? banyak Mbak. Orang pondok Jadi lebih kalau pintar lebih Mbak. pinter kementerian ya, kita sudah harus mempercayakan terjemahan ini, ya. Nggak mungkin orang kementerian membodoh-bodohi Bapak, ya. Ya, aku tidak bisa Intinya menjawab. Bapak nggak bisa, Intinya Bapak tidak nggak bisa menjawab saya karena Bapak bilang Ya, dari tadi itu perkara nyawa itu urusan Allah, Bapak bilang. kamu yang Padahal mencabut yang saya nyawa. tanyakan bukan nyawanya, yang saya tanyakan kenapa Allah perlu nyawa buat pengampunan dosa. Pertanyaan itu gini Mbak. Ya karena Semua kalian sesudah orang Islam, Mbah Dar, ya, kalian orang Islam selalu bertanya kepada Kristen, kenapa Yesus mati buat dosa kalian? Kenapa Yesus menebus dosa kalian? Saat kita jawab kalian nggak mau terima. Tapi kalau di saya dalam bertanya ini begini, Mbak, kalian nggak bisa jawab. gini loh Mbak. Saya diajari tentang masalah Hmm. agamamu, agamaku. Oke, saling toleransi gitu kan. Agamamu, agamaku. Saya bertanya gini bukannya berarti saya nggak toleransi kan, Pak? Hah? Saya Ya nggak bertanya apa-apa. supaya saya Sah-sah, tahu sah-sah, apa artinya ayatmu ini. Saya sah-sah. berharap Mbak Bapak aja, tahu bisa sah-sah. jelasin, tapi ternyata Bapak nggak bisa jelasin. Saya nggak bisa menjelaskan. Takut Ya udah, keblinger. nanti Bapak tanyalah. Bapak tanya ulama, Bapak naik lagi ya ke live saya ya. Oke, Pak? Ya. Thank you ya Mbak Dar ya. Oke. Oke, kita naikkan yang lain dulu ya Mbak Dar ya. Dari tadi muter-muter doang, mau gimana? Halo Ar? Ar? Oke. Ini si Hanif ini tadi naik nggak mau ngomong. Kamu kalau mau naik pakai akun lain ya. Karena kalau sudah naik tidak mau ngomong biasanya itu gawat. Halo, Mande? Halo, Mande? Mande? Iya, Selamat malam. aduh. Mande? Iya, malam. Ini Ibu ya? Ibu Mande? Ibu apa Bapak? Ya, Oke. Bu, Ibu. Ibu kan Muslim ya. Di sini kan kita diskusi baik ya Bu ya. Jangan marah-marahan ya Bu kita ya Bu. Bisa Bu? Buat apa dijelasin sama kamu? Nanti dapat aja jawaban kamu nggak akan menerima. Kamu tidak Enggak, akan menerima. kita Kamu baik-baik menolak lah yang Bu. benar. Bisa gak kita saling diskusi baik gitu loh Bu. Ibu kan udah mengajukan permintaan naik nih. Seharusnya kita bisa diskusi baik supaya yang nonton tuh juga dapat ilmu. Bisa Bu? Bisa Bu Mande? Kamu tidak akan menerima. Nggak bisa. Kamu nggak akan bisa. Diskusi itu Bu, Buat apa dengar dulu. kamu Diskusi bahas itu Al-Quran? buat membagikan. Dengar dulu Bu. Diskusi itu buat membagikan apa yang ada di pikiran Ibu. Saya pun begitu. Nggak perlu saling menerima, Kamu tapi tujuan kita kamu bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita Bu. Ya, jadi
Ibu mau tentang Kalau kamu ini ingin atau tahu itu ibu kamu mau bertanya? belajar. Iya, ini Belajar makanya saya kamu. belajar. Ini tujuan Ini kamu saya ini hidup belajar. tidak baik. Nah, Kalau mau karena belajar saya itu mau nggak di belajar, sini, nggak di seharusnya tempat kayak ibu gini kamu bisa belajar. dengan baik, Bu. Bisa dengan baik menjelaskan ke saya, karena saya punya pertanyaan. Ibu bisa nggak? Saya bisa belajar dari ibu Kamu apa tidak enggak akan nih? menerima sebab kamu di Loh, hati kok kamu udah tuh ada iblis. jangan Kamu skeptis tuh gitu, iblis Bu. nggak akan menerima. Ibu jangan skeptis, itu namanya skeptis, Bu. Iya. Ibu sudah menjudge saya Dari tadi tidak mau aku menerima nonton nih, ibu. dari tadi nggak ada Kalau yang saya baik, tidak kamu tidak jawabannya menerima nggak ada yang ibu, baik, nggak ada kamu terima. saya nggak akan mengangkat ibu tadi. Ini saya angkat supaya saya mau tahu pikiran ibu bagaimana. Gimana? Mau, Bu, diskusi kita? Bu, kita diskusi, bisa, Bu? Kamu tidak akan menerima apapun jawabannya, kamu tidak akan menerima. Ya, di Tujuan bawah kamu aja itu ya, Bu, ya. menghujat. Tujuan kamu itu menghujat. Belum juga kita ngobrol, ibu bilang, kamu nggak akan mau terima cintaku. Begitu dia. Siapa itu yang ngomong? Jangan mau, Bu. Si pendosa dengan kompor. Jangan mau, Bu, katanya tuh. Ya udah, Bu, ikut si pendosa tuh ya. Berbuat dosa lah ibu sama dia. Ya tuh. Halo tuh. Tuh kayaknya Kristen ini kalau nggak salah ya. Halo tuh. Oke, malah di mute. Baiklah, kalau di mute yang lain ya. Oke. Belum ada tamu ini. Iya, Bu. Ya, poligami lah sama si pendosa itu ya. Kamu gak akan mau terima. Belum menyatakan cinta udah gak diterima. Gimana? Di mana-mana orang tuh diskusi dulu, baru bisa tahu bisa diterima apa enggak. Ibu minta naik ke atas tapi nggak mau diskusi gimana? Udah duluan skeptis, saya tidak terima. Gimana? Belum juga ngomong udah nggak terima. Ibu tuh berperang kalah sebelum berperang ibu itu. Ya kan? Ya nggak pendosa, ya? Ibu itu tadi ya kalah sebelum berperang. Ya, naiklah kamu naik ya. Saya mute kamu supaya kamu mau naik ya. Ya. Itu love. To love kenapa ini? To love? Yo. Ya, Muslim? Ya. Alhamdulillah Muslim. Oke, tadi nggak bisa ngomong karena sinyal ya? Iya, sinyal. Oke. Kenapa? Baik. Kenapa? Oke, kita ada di sini ada temanya adalah fungsi maut dalam Al-Qur'an, ya. Nah, kalau kamu mau kita bisa diskusi, tapi kalau nggak mau kamu boleh bertanya iman Kristen. Silakan. Mau yang mana? Iya. Yang diskusi yang bener, ntar kira jawab bener diturunin lagi. Iya, yang mana diskusi? Jadi kita mau yang tema. Kalau Udah, tema saya udah. dulu bertanya. Tidak, apa, yo cepat. Jadi diskusi ala militer gitu ya. Cepat gitu ya. Tahu saya mau framing, nggak mau udah ayo framing aja udah apa-apa. Terima. Oke, di Al-Baqarah ayat 54. Coba kamu punya Quran gak di situ? Enggak, saya di ini nih di luar. Nggak megang Quran. Saya nggak punya wudu. Ngapain lah? Al-Baqarah ayat 54 dikatakan, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan
patung anak sapi sebagai sembahanmu, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bun-bunlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Gimana tuh? Allah butuh kematian seseorang untuk menerima taubatnya. Ya, menurutmu Allahmu maha penerima taubat gak? Kalau kamu berdosa, terus kamu minta ampun, kamu diampuni gak sama Allah? Kamu diampuni Kalau Allah gak? sungguh-sungguh mah iya. Kalau sungguh-sungguh iya. Jadi kalau Allah langsung mengampuni, ya, kalau Allah sudah mengampuni, terus kamu disuruh bundir, kamu mau nggak? Bundir apaan? Yang ini sesuai dengan ayatnya lah, jangan. Iya, ini sesuai ayat. Nah ini ayatnya, kamu baca ini. Kan kamu sudah bertobat nih, ya. Kalau kamu sudah bertobat, terus Allahmu ingin mengampuni kamu, tapi kamu harus bundir dulu. Kamu mau nggak? Bukan ke saya. Hah? Gimana itu Kak? Itu ke arah ke Nabi Musa. Gimana sih Mbak? Iya, jadi saya tanya sama kamu. Kamu. Apakah Allah itu membutuhkan nyawa orang yang berdosa itu supaya bisa diampuni? Hah? Kata siapa? Iya saya tanya, kok kata siapa? Kamu nanya kan? Saya tanya. Saya jawab kata siapa? Yang pintir mana ayatnya itu? Biar ini. Itu kan Nabi Musa itu ayatnya. Allahmu di sini, lihat di sini. Di atas tuh. Ketika lihat. Itu dia. Iya, kita kan sudah baca tadi. Kepada kaumnya. Oke, silakan duluan ngomong. Silakan duluan ngomong. Musa berkata kepada kaumnya. Oke, gantian ngomong ya. Musa itu Nabi Musa. Nabi Musa itu berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, baca di mana sih? Emang nggak baca bahasa Indonesia ya Pak? Udah baca ini aja dah, bahasa ini Arab aja dah." Udah, gantian ya. Gantian ngomong ya. Udah, gantian. Oke, gantian ngomong. Gantian ngomong lah. Udah, jangan pintar. Ya, saya ngomong, Tulov jangan ngomong biar kita tidak. Ngomong dulu saya kepilih. Aduh gimana ini. Gantian ngomong ya. Jadi kamu bilang mana di situ bahwa Allah membutuhkan nyawa orang. Di sini dikatakan ya, bertaubatlah ya kepada Tuhan dan bun-bunlah dirimu. Supaya apa? Supaya aku menerima taubatmu. Itu kata Allah. Gimana itu? Iya, itu kan Nabi Musa tuh. Iya, kita tidak mempermasalahkan itu. Oh, aduh ampun. Makanya saya tanya, saya nggak ada bilang itu untuk kamu. Saya bilang ini untuk kaumnya Musa, ya. Kaumnya Musa di sini sudah bertobat. Ya elah, gimana mau ngomong ini? Ya, saya ngomong duluan ya. Gantian ya tuh ya. Boleh? Boleh? Saya ngomong duluan. Ini saya yang ngomong duluan nah. Nah ya silakan tuh duluan. Ayo. Kaumnya tuh. Bisa baca Indonesia kan? Hai kaumku, itu hai kaumku, itu kan Nabi Musa itu. Sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri itu. Dulu lah Nabi Musa itu maksudnya ke kaum Nabi Musa. Kenapa kamu dipertanyakan ke saya? Itu menceritakan ke kaum Nabi Musa. Jadi pintar, ntar kamu dipertanyakan lagi, bolak-balik lagi. Banyak lah. Jangan gitu, mencarain diskusi, gak bisa. Iya, udah belum? Udah? Gantian ya? Iya udah gantian. Pak tuh harus gantian dong. Udah? Belum selesai? Udah belum? Udah? Iya udah. Dengerin ya, dengerin perkataan saya. Saya tidak ada bilang bahwa ini untuk tuh. Saya hanya menganalogikan tadi ya. Tapi kita setuju gantian dong Pak tuh.
Gantian, jangan Lagi ngomong ayat ngomong dong, terus-terusan. jangan Gantian. gitu. Di bawah. Kau ngomong sendiri ya. Di bawah ya. Kalau nggak bisa gantian mau gimana? Nggak selesai ya. Nggak selesai. Exodus. Halo, kepencet ya? Oke. Kepencet dia, guys. Oke. Halo, Bang Gelora. Halo, Bang Gelora. Ya, halo, malam. Iya, ada yang mau disampaikan malam ini, Bang Gelora? Silakan. Iya, yang saya sampaikan itu kan saya mengklaim Musa itu satu Allah sama Muhammad. Tapi begitu kalau dibahas kok hanya terbatas untuk kaum Musa. Untuk kaum saya kok enggak. Iya, karena mereka takut kalau disuruh bundir. Abis Katanya cium Musa batu ya kan, Islam. abis sujud kepada batu terus disuruh bundir nggak mau, mereka takut. Atut, jangan samakan aku sama kaum Musa. Tapi kan Musa kan Islam. Iya, Musa Makanya Islam, satu ya kambing Allah itu sama Islam, Muhammad. sapi itu Islam, bebong itu Islam, semua Islam. Tapi begitu kalau ayatnya kena Islam nggak mau terima. Iya, dia nggak mau disuruh bundir ya, padahal udah dikasih tahu sama Allah kalau menyembah ya buatan manusia harus bundir, tapi mereka karena mereka mengingat mereka ini selalu datang ke sono ke batu ya, mereka jadi ingat nggak mau disuruh bundir, takut. Makanya mengelak kalau dikasih tahu. Padahal di ajaran Kristen bunuh diri itu gak diterima Allah. Betul. Tidak diterima sama Allah, tapi katanya di sini Allah bilang diterima taubatnya, orangnya enggak, masuk nerekoy. Oke lah, thank you ya Gelora. Udah, kita jangan di pinggir-pinggir, udah ngeri. Oke, thank you ya Bang Gelora ya, Tuhan berkati ya. Oke. Baiklah ya teman-teman ya, udah nggak ada lagi yang mau naik. Tidak ada atau ada? Tadi Exodus mau ngapain? Halo Exodus. Oke. Gak mau ngomong. Di bawah aja kalau nggak mau ngomong. Ya. Oke. Jadi kalian itu seharusnya bisa menjawab pertanyaan saya, karena Allahmu di sini sudah bilang ya, kalau orang yang bertobat ya atas dosa syirik ya, karena dia mempersekutukan Allah ya dengan sesembahan lain di sini ya, cara bertobatnya adalah bertobat dulu baru bundir, itu katanya. Ya Mbah Dar, besok lagi lah Mbah Dar ya. Mbah Dar besok lagi saya ini mau berdoa nanti buat Mbah Dar ya. Oke? Jadi kalau dosa syirik katanya menyembah patung ya, maka hukumannya harus metong, bundir. Berarti fungsi maut di sini fungsinya sebagai hukuman, bukan sebagai alat ujian, bukan sebagai alat perpindahan, bukan. Tapi fungsinya di sini di ayat ini sebagai hukuman. Ya? Paham ya? Jadi di sini menurut Allahmu, harga untuk membayar dosa mereka adalah dengan cara bundir. Nyawa mereka ya menjadi
pertobatan mereka. Diterima pertobatannya dengan cara bundir. Kenapa harus nyawanya? Jadi harus dibayar berarti. Berarti Allahmu tidak maha pengampun. Bohong dikatakan di sini yang maha penerima taubat, yang maha penyayang, bohong. Karena harus bundir dulu baru terima taubat. Dalam satu ayat saja Allahmu sudah berbohong. Ya. Fungsi maut di sini sebagai hukuman. Kamu selalu mengolok-ngolok Tuhannya orang Kristen menebus dosanya supaya masuk surga. Ternyata di sini Allahmu terima manusia berdosa membayar dosanya dengan nyawanya. Ya, bahkan tadi si Mbah Dar membawa Ibrahim, soal Ibrahim yang mempersembahkan Ismail. Ya, itu diganti sama Allah. Buat apa Allah menggantinya kalau cuman ujian? Kalau cuman ujian ya udah selesai, kamu ponten 100 nak, nggak usah kamu ganti lagi, ngapain? Terus Allah itu melakukan korban itu untuk siapa jadinya? Hah? Korban penebusan itu dilakukan untuk siapa? Allah berkorban untuk siapa? Kalau manusia ya berkorban ya, menyembelih kambing, menyembelih sapi itu untuk Allah, betul? Tapi kalau Allah yang berkorban itu untuk siapa? Iya, kenapa harus pakai stuntman, pergantian permain, kenapa? Bahkan Isa aja juga harus diganti ya. Ada katanya penyalipan tapi diganti Isanya, diserupakan. Thank you, Prio. Ya, betul tidak? Hah? Ngapain kamu ngata-ngatain orang Kristen ya? Bahwa Yesus sudah disalibkan, diludahi, kok Tuhan bisa metong, kalian bilang. Padahal Allahmu butuh ya, butuh nyawa dari orang yang berdosa supaya bisa diampuni. Kok Allah nggak berkuasa, pembohong Allahmu, penerima tobat ternyata nggak nerima tobat kalau nggak bundir. Hah? Kalau nggak bundir nggak diterima tobatnya. Dari mana itu ajarannya? Dan kamu tahu nggak siapa yang menyukai kematian manusia? Siapa yang menyukai, Dek? Ada yang kamu tahu? Yang menyukai kematian manusia adalah iblis. Paham kau, Dek? Ya. Kita lihat ya. Ayatnya ya. Kita lihat ayatnya ya. Yang mau kamu metong itu bukan Allah. Yang mau kamu metong adalah iblis. Kita lihat ya ayatnya. Mana ini? Kita lihat Yohanes. Ini ada Yohanes ya. 8 ayat 44. Di sini dikatakan. Ya, ini perkataan Yesus ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Hah? Allahmu adalah bapa segala dusta. Ya. Sejak semula pembunuh manusia. Ya. Jadi kalau ada Allah yang berkata bundirlah kamu, yang ngomong itu pasti bukan Tuhan, yang ngomong pasti iblis.
Paham ya? Paham ya, Dek? Oke, itu aja ya. Jadi Allah, kalian menyembah iblis itu sudah jelas ya. Baik. Supaya kalian tidak disebut menyembah iblis, jangan mengikuti Allah SWT. Ya. Karena Allah SWT hanya bisa katanya mengampuni kalau kalian bundir. Oke? Kita berdoa ya supaya orang-orang yang tadi naik itu diberikan roh pertobatan. Oke? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Mari Bapa, setiap orang-orang yang naik Bapa tadi, Bapa yang bertanya tentang Engkau Bapa, yang bertanya Bapa, yang menjawab Bapa, mengapa begini Tuhan Yesus keadaan dari kitabnya mereka Bapa. Apa yang dituliskan dalam kitab mereka semua adalah kesesatan Bapa. Bukakan mata hati dan pikiran mereka Bapa. Biarlah mereka melihat Bapa bahwa kebenaran hanya ada di dalam Engkau, bahwa kebenaran hanya ada di dalam firman-Mu, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami yakin dan percaya kuasa Allah Roh Kudus itu boleh mengetuk pintu hati mereka supaya mereka bertobat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Kak Cherlyn, berkati teman-teman yang ada di bawah Bapak yang sudah mendukung live ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya teman-teman ya. Tuhan memberkati, biar kalian selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus ya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu besok.